Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalangan ulama sendiri ada perbedaan pendapat. Bahkan apakah Rasul itu Isra Mi'raj jasad dan ruh atau hanya ruh saja? Itu pun juga ada perbedaan dari kalangan ulama. Cuma dari sekian perbedaan itu ada perbedaan yang kuat. Maaf, ada pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat Rasul diisrakan jasad dan ruh. Jadi jasadnya juga naik sekaligus ruhnya. Makanya Allah Ta'ala itu melambangkan subhanalladzi asra. Diawali dengan subhana. Saya bingung. Rusak ya? Balik pergi. Tambah semangat sampai jam 5 tenang ya. Makanya Allah Ta'ala melambangkan pakai subhana. Subhana itu adalah ibadah lisan ketika melihat ta'ajub dan keheranan. Kalau tidak heran dan ta'ajub, hal yang mengherankan, tidak mungkin Allah Ta'ala memulai dengan subhana. Dan kita tahu Al-Quran itu hak. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Ayo, ta'ajub mana jenengan? Nabi Isra Mi'raj pakai ruh saja atau jasad dengan ruh? Jasad dengan ruh, itu yang mentakjubkan. Kalau cuma ruh saja, itu orang mimpi banyak. Tapi ini jasad dan ruh. Dan lebih mentakjubkan lagi, tembus langit yang pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Langit yang kedua, Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Itu pakai jasad. Bahkan pakai baju dan sendalnya beliau nggak ketinggalan. Diangkat sampai ke langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus, sesuai dengan lambang subhana, agar serasi dengan kata-kata subhana, pendapat yang kuat mengatakan Rasulullah Isra dan Mi'raj menggunakan jasad sekaligus ruh tanpa merendahkan pendapat yang mengatakan hanya menggunakan ruh. Yang kedua, masalah muwajahah. Kita tahu istilah ketemu dengan Allah itu kalau bahasa kita berarti orang yang sudah meninggal dunia alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini betul. Ini ketemu dengan Allah menggunakan kedua mata, kondisi masih hidup. Kembali lagi Allah Ta'ala melambangkan subhanalladzi asra. Oke. Pakai subhana karena itu lambang untuk mentakjubkan. Kemudian diceritakan Nabi Musa. Nabi Musa pernah minta, ya Allah, boleh nggak saya melihat Anda? Arini anzur ilaik. Kalau tinggal di Quran ini, arini anzur ilaik. Gusti, kalau ingin lihat panjenengan. Qala lan tarani. Hei Musa, kau tidak akan bisa melihat aku. Cuma, tolong kau lihat gunung itu. Kalau nanti cahayaku, aku pantarkan ke gunung itu, kemudian gunung itu tidak meletus, maka kamu akan melihat. Artinya Allah Ta'ala memberikan peluang iso, cuma syaratnya nih gunung itu bukan meletus. Loh, bukan kok tidak mungkin? Mungkin, cuma syaratnya gunung itu jangan meletus. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan. Ketika Allah memancarkan cahaya ke gunung, gunung itu meletus dan Nabi Musa pingsan seketika. Ulama mengatakan Allah memberikan peluang kepada Nabi Musa bisa melihat dengan syarat gunungnya harus utuh, menunjukkan bisa melihat di dunia. Cuma kebisaan itu hanya diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ini tidak ada kaitannya tentang iman. Artinya kalau ada orang saya nggak percaya, nggak ada masalah. Karena bukan termasuk inti rukun iman. Rukun iman itu apa? Iman Allah, iman Rasul, iman kitab, iman hari akhir, iman qada dan takdir, iman kepada malaikat. Kalau seandainya ada orang saya nggak percaya, itu haknya. Tapi jangan menyalahkan orang yang percaya karena memang dasarnya di dalam Al-Quran juga disebutkan. Oke, kalau kita pun jelas. Allah Ta'ala. Kembali. Mi'raj itu terjadi 1,5 tahun sebelum hijrah. 1,5 tahun sebelum hijrah itu terjadinya Isra dan Mi'raj setelah wafatnya Siti Khadijah dan wafatnya paman beliau Abi Thalib, baru Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Nah, di berbagai peristiwa mulai dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis itu ada peristiwa-peristiwa banyak. Di antaranya Rasulullah disuruh singgah ke tempat kelahiran Nabi Isa, namanya Bethlehem. Jibril berkata, ya Rasulullah, sholatlah di sana, sholatlah di sana. Sholat. Terus berjalan ada di Tur Sina, gunung Tur Sina yang diterangkan dalam firman Allah, "Wattini waz-zaitun wa tur." Situ Tur Sina, gunung di mana Nabi Musa itu bertransaksi bermunajat kepada Allah. Jibril berkata, "Sholatlah di sana." Dua tempat. Kemudian singgah di Thaibah. Thaibah itu adalah Madinah zaman dahulu, namanya Thaibah. Setelah Rasulullah hijrah dipindah dengan Madinah. Kata Rasulullah, "Sholatlah di sini." Dan ini tempat hijrahmu sekaligus tempat wafatmu. Maksud saya, berarti ada ibadah sholat sebelum 5 waktu. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah, sholat 5 waktu dulu sudah ada. Di zaman para anbiya sebelum kanjeng Nabi itu sudah ada. Cuma
5 waktu sehari semalam itu tidak ada. Adanya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam sholatnya subuh, ada riwayat. Nabi Sulaiman sholatnya maghrib. Dan per Nabi, per Rasul dikasih sholat satu. Nah, kalau kalian menjenengan karena umat istimewa, diistimewakan oleh Allah Ta'ala mendapati 24 jam kewajiban sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tidak hanya sekedar sholat saja, bahkan ibadah zaman dahulu, khususnya di zaman Nabi, itu Nabi sering-sering bertafakkur. Bertafakkur itu berintrospeksi, sehingga di antara tempat kholwahnya Kanjeng Nabi ingin menikah Gua Hira. Gua apa? Hira. Itu saya pernah naik itu, sekali ya. Masya Allah, tingginya luar biasa. Ya. Dalam dari kota Yaman ke Mekah cuma 2 jam. 2 jam apa? Dari Yaman ke Mekah 2 jam perbatasan nih. Perbunya ya sehari semalam. Naik bis. Itu Gua Hira, itu kalau jenengan lihat itu kalau dihadapkan itu pas menghadap kepada Ka'bah. Jadi di situ Rasulullah selain melakukan sholat, zikir dan lain sebagainya, yang paling banyak beliau bertafakur memikirkan nasibnya umat. Ini ono Ka'bah tempat ibadah, isinya 360 berhala. Bingung Rasulullah, apa cara menghilangkan? Akhirnya Rasulullah menyendiri dengan kholwah. Kemudian beberapa hari kemudian dapat perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wallahu ta'ala a'lam. Wallah. Kalau pinten pun sekali. Nggih,